momen-momen lucu di aksi tersebut. Supaya lebih mendengarkan suara rakyat, bukan suara partai. Tagline Ade Armando. Kalau mahasiswa sudah turun ke jalan, itu artinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Anak desa Bisa apa? Salam barudak desa. Salam. Oke, kembali lagi di ruang update. Ruang update-nya barudak Desa. Kembali lagi di ruang update bersama host-host yang setengah-setengah dalam menggali informasi. So jangan berhenti gali di sini, silahkan gali di halaman tetangga. Rumput tetangga. Dan juga dapur tetangga. Yo, ada berita yang bakalan kita bawakan, yaitu khususnya aksi 11 April 2022 kemarin. Halo, apa kabar nih buat barudak desa yang sekarang sedang menjadi mahasiswa? Gimana, kuliahnya lancar? Kalian masuk ke tim kupu-kupu, kuliah pulang, atau kalian masuk ke tim kura-kura? Kuliah rapat aja gitu kan. Karena memang banyak nih ya mahasiswa yang dari desa yang keluar kota menimba ilmu di universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya siapa tahu mereka yang menjadi kura-kura itu menjadi kura-kura itu kuliah rapat dan ikut juga dengan aksi 11 April tersebut. Iya, kemungkinan sih pada ikut. Betul banget. Jadi kemarin tuh banyak banget bahkan ribuan mahasiswa yang ikut turun langsung dalam aksi 11 April kemarin. Nah, mereka itu tergabung di aliansi BEM SI atau misalkan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Nah, ya oke. Jadi ada ada aliansi. Ada aliansi BEM. Nah, dan kita bakalan bedah di versi ruang update. Oke, versi ruang update nih ya. Oke. Ruang update. Versinya setengah-setengah kayak. Dari gue setengah kan? Setengah-setengah. Oke. Jadi 1,5 itu. 1,5. 3,5. Belum genap. Oke, kita bakalan update lah aksi demo yang terjadi pada 11 April 2022 Betul. kemarin yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu tuntutannya apa aja sih sehingga mereka turun untuk demonstrasi? Latar belakang itu apa yang menjadi pendobrak mereka itu turun langsung ke jalan. Oke, dan ini adalah beberapa poinnya. Yang pertama, mereka itu mendesak dan menuntut wakil rakyat supaya lebih mendengarkan suara rakyat, bukan suara partai. Yang kedua, mereka menuntut dan mendesak wakil rakyat supaya menjemput aspirasi yang udah dilakukan oleh aksi masyarakat itu sejak tanggal 23 Maret sampai 11 April 2022 kemarin. Nah, yang ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat supaya tidak mengkhianati konstitusi dengan cara memperbaharui atau melakukan amandemen. Oke. Dan bersikap tegas untuk menolak penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan periode. Nah, dan yang terakhir, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian yang disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Dan ini dia cuplikan dari aksi kemarin. Kita menyanyikan lagu buruh tani, teman-teman. 1, 2, 3. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu demi demokrasi. Di samping visi misi atau misalkan tuntutan-tuntutan dari ini, dari setiap aksi itu selalu ada kejadian-kejadian kejadian lucu atau misalkan kejadian menarik dari setiap aksi gitu. Nah, dan kita akan bahas gitu atau misalkan kita akan cuplikan juga momen-momen lucu di aksi tersebut. Apa tuh? Nah, yang lucu dari aksi kemarin itu yang banget viral gitu. Ada seseorang yang
yang loncat dari pagar terus kemudian jatuh ke got. Nah, dan Oke, coba cuplikannya coba. Itu got. Iya, game over. dan itu sangat-sangat lucu banget. Bukan lucu sih, lebih ke kasihan gitu. Kasihan itu. Iya, udah. Ya, plus lucunya juga ada. Kayak Itu permainan kocak. game Itu- over gitu. Itu booming banget di FYP katanya kalau di TikTok. FYP banget di kejadian kemarin gitu. Bener. Juga ada beberapa tulisan-tulisan dari mahasiswa yang cukup menggelitik Iya. atau Oke. cukup Lucu-lucu ini, juga. cukup lucu. Orasinya Cukup lucu-lucu. Coba bacakan. Nah, salah satunya ada, Bapak kalau capek istirahat, jangan buat rakyat melarat. Waduh, kena tuh, kena. Kena banget tuh. Juga ada ini nih, harga minyak kayak harga micet. Wih, kok dibanding sama micet ya? Ini mahasiswa tuh emang kreatif banget ya dalam Itu gue mengkritisi. bingung banget. Kemudian ini rapat isinya tidur, begitu bangun minta pemilu diundur. Alah. Bapak ngelindur. Itu plesetannya Ya. keren. Tapi ada satu berita lagi nih yang belum kita angkat, yang belum terupdate, mungkin yang menjadi ikonik di dalam aksi 11 April ini tuh adalah dengan adanya tagline Ade Armando. Nah, di situ tuh adalah Ade Armando yang menjadi korban bullying, yang menjadi korban pemukulan kasar oleh para oknum, entah itu oknum dari masyarakat atau mungkin dari oknum mahasiswanya itu sendiri, karena tidak memakai Atribut apa-apa. atributnya, alma maternya itu. Seperti di tahun 98 pada saat itu yang menjadi ikonik adalah mahasiswa yang tidak ditemukan selama mungkin sampai detik ini ya katanya. Iya, masih ada yang sampai hilang. detik ini mahasiswa masih ada yang hilang kayak gitu. Nah, ini cuplikan tentang Ade Armando pada saat aksi 11 April tersebut. Wah, kasihan banget ya. Nah, Parah kayak banget gitu. kekerasan Sampai banget. apa ya? Berdarah-darah babak Heeh. belur tuh. Sampai gak Sampai ditelanjangi kan. ditelanjangi Wih. kayak gitu. Itu udah anarkis banget itu. Iya asli. Dan Padahal gua- itu kan tapi- dosen UI ya. Tapi gue yakin sih itu oknum yang emang bener-bener niat dari awalnya tuh emang ngericuhin gitu, bukan mahasiswa gitu. Tapi juga masih ada simpang siur katanya polisi kan udah bergerak, katanya itu adalah suruhan dari pemerintah, ada katanya provokator, itu banyak lah gitu. Oke, itu ya berarti versi ruang updatean kita lengkap ya kita ya. Ada poin inti dari aksinya, ada juga Fun fact. fun fact-nya yang terjadi dan juga kerusuhan yang menjadikan closing yang kurang enak untuk disimpulkan gitu kan. Nah, sekarang kita mau closing dulu menurut versi ruang update tentang aksi massa 11 April 2022 kemarin. Jadi teman-teman, gue mau bersuara dengan bebas tapi juga beralasan. Sejujurnya gue sangat tidak setuju dengan aksi massa atau aksi demonstrasi yang selalu diusung oleh mahasiswa. Tapi tolong di disclaimer, yang gue tidak setuju itu adalah caranya dengan demonstrasi. Bukan berarti tidak setuju dengan tujuannya, yaitu menyampaikan kritikan kepada pemerintah. Kenapa? Karena sepengalaman gue menjadi BEM nih ya, tidak semua anggota BEM itu mereka paham apa yang sedang dibahas pada saat rapat BEM itu. Dan juga tidak semua mahasiswa di Indonesia itu mereka udah hatamin buku-buku sejarah. Mau itu sejarah tentang berdiri lahirnya Indonesia, pahlawan-pahlawan, sejarah tentang 66 dan juga 98, belum tentu semuanya sangat paham gitu. Dan akhirnya banyak juga sebenarnya mahasiswa yang turun ke jalan itu karena cukup alasannya mungkin solid atau
yang gue alami nih ya, banyak juga mahasiswa yang baru merasakan puber nasionalisme gitu. Jadi karena udah kekomporin tentang ini tuh adalah membela masyarakat, membela rakyat gitu, mereka langsung ikut terpancing puber nasionalisme, gue menyebutkannya gitu. Dan gue selain dari itu, gue tidak terlalu suka dengan cara demonstrasi yang dilakukan, karena tidak sedikit hasil dari yang dilakukan oleh demonstrasi itu selalu mengundang kebencian, kerusuhan, dan juga pertumpahan darah. Bahkan sampai saat ini juga masih ada kejadian yang dilakukan oleh 98 itu, mahasiswa yang sampai saat ini belum bisa ditemukan. Nah, kalau kayak gitu berarti mahasiswa yang benar-benar punya kualitas untuk bisa mengkritik pemerintah, dia benar-benar hilang, mati gitu, dibungkamkan. Nah, daripada begitu, jadi mendingan gua untuk menyarankan, cobalah kita sebagai mahasiswa atau anak muda mencari cara lain selain daripada demonstrasi. Misalnya dengan yang dilakukan oleh Skinny 24, yaitu membuat musikal DPR, dan itu poinnya sangat kena banget, mengkritik tapi juga kemasannya sangatlah menarik gitu, dan itu membangun secara tidak langsung pada mental kita yang anak muda. Atau yang lebih penting, jadilah agen perubahan. Karena gini, banyak sekarang yang menjadi anggota DPR, MPR itu yang dulunya adalah aktivis pada tahun 98 juga, dan tidak semuanya benar-benar menjadi ke arah yang menjadikan Indonesia yang lebih makmur gitu. Ada yang menyelempang, ada juga yang emang benar-benar memperjuangkan gitu. Cuma mungkin perannya harus lebih banyak orang-orang yang lebih bagus yang duduk di kursi DPR, MPR, menteri hingga ke presiden. Nah, jadi jadikanlah kalian menjadi agen perubahan. Nah, buat yang closing terakhirnya dari gue, buat kalian yang nggak turun ke jalan sebagai mahasiswa, kalian yang diam, bukan tentu kalian itu apatis. Mungkin kalian punya cara tersendiri untuk bisa menjadikan anak bangsa yang lebih bisa memiliki dampak yang lebih baik untuk kemajuan Indonesia. Gitu. Karena menurut gue orasi itu mudah, tapi menjadi agen perubahan itu lebih sulit. Dan ingat, mafia itu banyak, belum tentu orang nomor satu itu adalah presiden. Yang berkuasanya banyak mafia. Closing statement dari gue gitu, gue cukup appreciate buat aksi 11 April kemarin, walaupun di dalamnya terjadi kericuhan gitu. Tapi yang gue pengen soroti, hasil dari aksi tersebut bisa emang benar-benar tersampaikan gitu, bisa benar-benar misi dari aksi tersebut itu bisa didengarkan gitu, walaupun dengan adanya kericuhan kemarin gitu, walaupun adanya tercoreng lah, aksi kemarin tercoreng dengan adanya kericuhan dari oknum-oknum yang menurut gue itu kurang ajar banget, karena emang anarkis banget gitu, sampai menelanjangi seseorang tuh itu udah parah banget gitu. Tapi di samping itu gua appreciate buat aksi gitu, karena ya untuk menyuarakan ya itu mahasiswa yang lebih jeli, yang lebih bisa melihat gitu pergerakan pemerintah sekarang gitu. Dan bagi gua ya gua appreciate sih buat kalian mahasiswa yang kemarin turun ikut ke jalan kemarin gitu. Jadi buat mahasiswa tetap semangat, tetap peduli, walaupun kalian panas-panasan gitu turun ke jalan gitu. Walaupun mungkin dipandang jelek juga dari beberapa kalangan, atau misalkan kurang baik lah aksi-aksi seperti itu, tapi gua akuin lu yang turun ke jalan kemarin mudah-mudahan dengan niat yang baik gitu, ingin membawa perubahan buat Indonesia. Amin. Jadi gitu, tetap semangat dan tetap kritis buat mahasiswa. Ya, kalau dari gua ingin memberikan semangat yang kemarin kepada kalian sudah turun ke jalan, tetap semangat untuk jiwa nasionalismenya, jangan sampai padam di saat itu saja. Kita bisa menyuarakan barangkali ya demonstrasi ini tuh seperti budaya yang dimana setiap tahunnya itu bukan setiap tahun, setiap ada Indonesia tidak baik-baik saja, maka mahasiswa turun. Mungkin itu budaya dari sana. Senioritas mahasiswa. Barangkali itu di zaman dulu itu tidak memiliki tidak memiliki jaringan internet, tidak memiliki sebuah aplikasi, sehingga adanya demo itu. Tetapi ya mungkin budaya itu masih berjalan sampai detik ini. Tapi bisa kalian juga yang tidak suka dengan demo seperti yang tadi Teteh bilang,
bisa menyuarakan. Jadi jangan berhenti di sana gitu. Ketika demo ini selesai ya mungkin Tapi ada suaranya nanti- didengar ataupun tidak, kalian bisa tetap bersuara demonstrasinya di media sosial gitu. Tetap semangat aja buat kalian yang menurut kalian itu baik untuk kemajuan Indonesia. Tetap semangat, jangan berhenti di situ, jangan berhenti di sini. Didengar ataupun tidak oleh pemerintah, oleh pejabat-pejabat yang di sana yang kalian demo dengan harapan kalian, teruskan kritis kalian, jangan berhenti, itu saja. Oke, kita udah menyampaikan closing statement dari ketiga host yang berbeda-beda, tidak ada yang sama ternyata ya. Dan itu kita bukan untuk membenarkan siapa yang paling benar, siapa Betul, yang Bang. paling salah, enggak gitu. Jadi ini adalah suatu keunikan yang dimana kita punya pandangan masing-masing, kita hanya berbeda gitu. Jadi buat teman-teman yang lebih cocok dengan salah satu opini di antara host kita, silahkan diambil baiknya. Kalaupun misalkan tidak, boleh komentar di kolom komentar juga boleh. Kita sangat terbuka dengan kritik dan saran dari Barudak Desa. Oke, jadi semangat ya buat Barudak Desa yang sekarang lagi kuliah jadi mahasiswa. Semoga kalian bisa jadi generasi penerus bangsa yang bisa mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Yuk kita suarakan dulu tagline-nya mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia. Gonci, Gua Aap. Dan gue Dani. salam Barudak Desa. Salam. Salam.